Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Muslim Sejati. Pada kali ini kita akan membahas terkait sifat-sifat hati. Bisakah kita seperti ini? Untuk lebih jelas akan saya paparkan sifat-sifat hati yang saya maksudkan. Yang pertama, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, yang pertama adalah rasa malu, kemudian yang kedua adalah rasa takut dan hebat pada Allah karena terasa diri selalu berada dalam kuasa Allah, sehingga Allah bisa berbuat apa saja seperti sakit, miskin, mati, dan lain-lain. Kita harus bisa merasa takut akan itu. Kemudian yang ketiga adalah selalu merasa berdosa pada Allah, bukan hanya di depan manusia karena ada kesalahan tersembunyi yang tidak dapat diketahui seperti dosa-dosa hati. Sebab itu dia selalu menangis seorang diri, bukan di depan orang lain, karena takut dosanya tidak terampuni. Kemudian yang keempat adalah tidak menunda-nunda urusan dengan Allah, karena hati selalu merasa kedatangan maut itu bisa terjadi kapan saja. Setiap kali berbuat kesalahan yang kecil, hatinya merasa takut dan terhina di depan Allah, sehingga cepat-cepat meminta ampun kepada Allah dengan beristighfar ataupun dengan melakukan salat taubat. Yang keenam adalah setiap kali selesai beramal, hati merasa itu adalah karunia Allah, bukan kemampuan dirinya. Dia tidak merasa bangga karena merasa amalnya tidak sempurna. Karena itu, ia mengharapkan belas kasihan dari Allah agar menerima amalannya. 7. Kalau Allah menentukan suatu peristiwa terjadi pada dirinya, hatinya akan reda dengan apa yang terjadi tanpa kesal dan keluh kesah. Dia sadar dirinya yang rendah layak menerima apapun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali melihat pemandangan alam yang indah, hati segera merasakan kebesaran Allah. Yang kesembilan, kalau dia mendapat kejayaan atau nikmat, hatinya segera merasakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah, bukan kemampuan sendiri. Karena itu dia merasa takut pada Allah, karena menyalahgunakan atau kurang mensyukuri nikmat yang diperolehnya. Yang ke-10, kalau dia menderita kemiskinan atau tidak memperoleh nikmat, hatinya terasa tentram karena dia merasa bebas dari tanggung jawab untuk menjaga amanah Allah. Yang ke-11, kalau mendapat musibah seperti sakit, hati bisa merasa tenang karena merasakan bahwa bencana atau musibah adalah kifarat, balasan dosanya. Dia merasa lebih baik dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat kelak. Penderitaan dunia adalah pengampunan dosa di akhirat. Yang ke-12, bila mendapat pujian, hati merasa tidak senang sebab pujian itu tidak layak baginya dan bisa merusak rasa kehambaannya. Yang ke-13, kalau dikeji atau dihina orang, hatinya merasa kasihan pada orang yang menghinanya dan segera memaafkan orang itu tanpa diminta. Dia merasa bahwa dosanya telah menyebabkan dia dihukum seperti itu. Kalau tidak begitu, dia tidak akan mendapat pahala dari penghinaan itu. Sebab itu, dia tidak berniat sama sekali untuk membalas perbuatan orang itu. Yang ke-14, dia selalu berlapang dada berhadapan dengan aneka ragam manusia dan kesusahan yang manusia timpakan ke atasnya. Yang ke-15, dia tidak bangga dengan nikmat, tidak gelisah dengan musibah, tidak merasa tenang dengan pujian, dan tidak menderita dengan cacian. Hatinya selalu merasa sebagai hamba yang serba kekurangan dan sangat memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Yang ke-16, kalau dia melihat atau mengetahui orang membuat maksiat, dia bersyukur pada Allah karena dirinya selamat dari maksiat. Sebab itu dia tidak menghina orang itu, bahkan dia merasa kasihan, ingin menolong dengan memberi nasihat. Bahkan dia tidak menaruh sangka jahat pada orang itu. Dia menganggap kesalahan itu adalah karena tidak tahu, lupa,
ataupun tidak sengaja. Yang ke-17, ketika berhadapan dengan orang yang memarahinya, dia tidak ikut marah dan tidak melawan berdebat sekalipun dia benar. Yang ke-18, bila berhadapan dengan kepandaian orang lain, dia akan menerima ilmu atau kebenaran sekalipun dari seorang kanak-kanak. Kalau bermuzakarah, dia tidak memperlihatkan bahwa dirinya pandai sehingga tidak merasa bangga diri kalau ada yang memuji orang lain di hadapannya. Dia tidak sakit hati sebab dia paham bahwa kuasa hak Allah yang melebihkan dan mengurangkan nikmat pada hamba-hambanya. Yang ke-19, kalau ada orang lain menyelesaikan kerjanya, dia tidak menggerutu sebab ia merasa dia dibantu. Yang ke-20, kalau dia digemari oleh banyak orang, dia tidak merasa bangga, sebaliknya dia bimbang kalau hal itu membuat dirinya ria. Yang ke-21, dia tidak makan seorang diri. Kalau memberi bantuan pada seseorang, dia tidak dihadapkan orang lain. Yang ke-22, beramal dan betul-betul beribadah karena Allah, bukan lagi karena surga atau neraka. Nah, itulah dari pembahasan kita terkait dengan sifat-sifat hati. Mungkin masih banyak lagi tentang sifat-sifat hati yang memang harus kita ketahui. Terima kasih sudah mau mendengarkan dengan apa yang kami sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.